Audio Jungle. Jadi di sini saya ingin memberikan penyuluhan Ibu kepada Ibu tentang benih padi unggul. Apakah Ibu bersedia? Ya. Sebelumnya saya memperkenalkan dulu ya Bu ya. Nama saya Salsabila Yudis Mukhtar. Saya dari Universitas 11 Maret, Prodi Penyuluhan Komunikasi Pertanian. Nah, di sini saya itu ingin memberikan penyuluhan kepada Ibu tentang penggunaan benih padi unggul. Kalau boleh tahu sebelumnya, Ibu namanya siapa ya Bu? Jamina. Oh, Ibu Jamina. Umurnya berapa ya Bu? 30 tahun. Masih muda ya Bu ya. Di rumah ini tinggal sama suami sendiri apa ada Ibu ya Bu? Ada Ibu sama anak. Oh, ada. Anaknya umur berapa ya Bu? Baru 1,5 bulan. Oh, masih kecil ya Bu ya. Ibu punya sawah ya Bu? Itu untuk sawahnya itu apa dikerjakan sendiri apa dikerjakan orang lain ya Bu ya? Atau dikerjakan orang lain? Soalnya suaminya kerja ya Bu ya. Masih punya anak. Saya juga tahu. Jadi tanpa lama-lama langsung saja ya Bu ya, saya berikan materi penyuluhannya kepada Ibu. Mungkin Ibu bisa perhatikan dan jelas lagi. Nih Bu, saya akan menjelaskan perlahan-lahan saja ya Bu ya. Nih saya bawa materinya nih Bu ya. Jadi saya akan menyampaikan materi tentang benih unggul. Nah sebenarnya saya mau tanya dulu nih Bu, apakah Ibu sudah pakai benih unggul belum sih Bu di sawahnya? Saya kebetulan tuh nggak begitu paham ya Mbak mengenai benih unggul itu, biasanya suami saya yang mengurus. Gitu ya Bu ya. Seharusnya saya penyuluhannya ke suami Ibu ya Bu ya, bukan ke Ibu. Iya. Tapi suami Ibu malah nggak di rumah. Ya udah saya ke Ibu saja ya Bu ya. Jadi saya akan memberikan penyuluhan tentang benih unggul. Nah saya mau kasih tahu nih ke Ibu dulu. Jadi ya Bu ya, salah satu faktor penting yang menentukan tingkat hasil tanaman itu adalah benih. Benih bersama sarana produksi lain seperti pupuk, air, cahaya, iklim itu menentukan hasil tanaman. Nah, apabila benihnya jelek, walaupun sudah didukung sama faktor produksi lain yang bagus, yang cukup seperti pupuk yang bagus, air yang cukup, tanah yang bagus, tapi kalau benihnya itu buruk, hasil tanamannya juga buruk, bukan buruk sih, rendah. Kalau benihnya rendah, nanti hasil tanamannya juga rendah, jadi hasil produksinya menjadi rendah. Jadi buat kalau pengen mendapatkan hasil produksi yang lebih baik, disarankan untuk menggunakan benih. Nah, benih yang baik. Nah, untuk saat ini tuh ada berbagai jenis bibit padi yang dijual di pasaran. Dalam beberapa saat ini tuh banyak petani itu yang kecewa nih Bu dengan hasilnya. Ada bibit padi yang ketika ditanam tapi produktif, ditanam itu baik, tapi hasilnya itu tidak baik. Ada juga yang terserang hama penyakit. Nah, untuk itu tuh petani-petani itu disaranin untuk membuat benih padi sendiri supaya bisa mendapatkan hasil yang unggul. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih bagaimana sih cara pembuatan bibit benih unggul itu sendiri. Nah, petani itu bisa mendapatkan bibit unggul dengan memanfaatkan hasil panen sebelumnya. Jadi, jika hasil panen padi tinggi, disarankan untuk menyisihkan 25 kg gabah untuk dijadikan benih
dan bibit di penanaman selanjutnya. Jadi untuk pembuatannya sendiri itu bisa menyisihkan gabah dari hasil panen sebelumnya, tapi dengan syarat tertentu nih. Syaratnya tuh benih sebelumnya nih, gabah sebelumnya ini harus baik, tidak terserang hama penyakit. Jadi untuk hasil yang akan digunakan selanjutnya juga jadi lebih baik. Nah, untuk mendapatkan benih bermutu dan tahan, maka disimpan di tempat yang tidak terkena udara, seperti di toples atau di kaleng. Nah, sebelum disimpan itu lebih baik dikeringkan dulu supaya kadar air dalam benih itu tuh bisa keluar gitu. Jadi hanya terdapat beberapa kadar air aja yang terdapat di dalam benih. Kemudian ini saya akan menunjukkan kepada ibu video pembuatan benihnya. Panen penangkaran benih padi di lahan sawah sekitar 15 hektar. Ini beberapa gabahnya akan kita jemur untuk dijadikan calon benih untuk dilakukan uji lab sesuai dengan standar operasional prosedur dari BPSB atau Badan Pengawasan Benih. Untuk proses tahap awalnya, setelah pasca panen kita melakukan penjemuran di terik matahari untuk memisahkan daun-daun padi yang terbawa panen dan gabah-gabah hampa dari kegiatan panen, sehingga nantinya bisa menghasilkan gabah yang lebih jernih, lebih bernas. Ini proses penjemurannya tidak perlu melakukan proses penjemuran sampai 12%. Untuk tahap pertama ini kita cuma membersihkan sampah-sampah atau daun-daun dan gabah-gabah kosong dari gabah yang kita panen ini. Kemudian untuk menghilangkan kadar air yang karena panennya di musim hujan, supaya nanti mudah kita melakukan proses berikutnya. Nah, untuk tahap kedua nanti baru kita melakukan penjemuran, pengeringan hingga 12%. Nah, ini seed cleaner yang kita butuhkan nanti untuk membersihkan yang gabah-gabah hampa, kemudian sisa-sisa daunan, agar menghasilkan gabah-gabah yang bernas untuk dijadikan calon benih yang bersertifikat nantinya, supaya nanti bisa gabah ini lulus uji laboratorium di Balai Pengawasan Benih Padi. Ini perlu kita lakukan sampai kadar air nantinya sekitar 12% dan tidak tercampur dengan gabah-gabah hampa, kemudian sisa-sisa daunan, sehingga gabah-gabah yang akan kita uji lab yaitu gabah yang bernas, supaya nantinya gabah yang kita uji laboratorium bisa lulus dan mendapatkan label dan sertifikat menjadi benih yang bersertifikat yang siap untuk dikemas dan didistribusikan ataupun dipasarkan ke petani-petani. Ini adalah proses tahap awalnya. Kita cukup menjemur sebentar saja dari terik matahari sekitar 4 atau 5 jam untuk menghilangkan kadar air karena kita panen di musim hujan. Kemudian gabah-gabah hampa dan sisa-sisa daunan padi yang masih menempel di gabah-gabah ini. Supaya mudah kita memisahkannya, kita perlu melakukan penjemuran.
Nah, selanjutnya. Ya Bu, itu tadi sedikit video dari saya tentang bagaimana sih pembuatan benih padi unggul itu sendiri. Tadi kan bisa Ibu lihat, pertama-tama itu dijemur terlebih dahulu. Tadi kan sudah saya jelaskan juga tujuan dijemur itu apa sih. Nah, tujuan dijemur itu agar hanya terdapat kadar air tertentu aja, kadar air yang dibutuhkan di dalam benih itu. Kemudian itu habis itu dipilah nih Bu. Kan kadang ada padi yang di dalamnya kokoh nih, nggak ada isinya. Nah, itu dipilah, terus disimpan di tempat yang tidak terkena udara biar tahan lama. Nah, syarat-syaratnya itu juga syarat-syarat pemilihan benih gabahnya itu juga tuh ada sendiri, yaitu dari gabah yang padi yang bagus, jadi nanti hasilnya juga bagus. Kemudian tidak terkena hama penyakit, soalnya kalau terkena hama penyakit juga percuma, nanti hasilnya juga sama aja ya Bu ya. Kemudian ini ada manfaat dari penggunaan benih unggul. Yang pertama itu pertumbuhan tanaman menjadi seragam sehingga panen menjadi serentak. Kemudian yang kedua, mutu hasil lebih tinggi dan sesuai dengan selera konsumen. Yang ketiga, tanaman akan mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap gangguan hama dan penyakit. Kemudian yang terakhir, dengan menggunakan benih unggul buatan sendiri juga akan mengurangi pengeluaran sarana produksi. Jadi saya jelasin lagi, kalau menggunakan benih unggul buatan sendiri kan menggunakan gabah yang udah gabah dari paren sebelumnya, itu kan akan mengurangi biaya kita buat beli benih-benih buat penanaman selanjutnya. Selain itu, kalau benihnya bagus dan berkualitas, maka nanti hasilnya juga bakalan bagus nih. Terus di pasaran juga bakal laku tinggi, konsumen juga bakal senang. Jadi penggunaan benih unggul itu sangat penting supaya hasil dari panen kita juga bakal bagus. Kalau hasilnya jelek kan juga kita sendiri yang rugi. Supaya bisa dijual ke pasar gede juga. Jadi jadi agar hasil bagus digunakan benih yang bagus. Soalnya kalau benihnya berkualitas rendah, hasilnya juga bakal rendah. Jadi itu Bu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ini kan lagi musim hujan ya, ini kan nanti kan udah mulai benih unggul, jadi kan prosesnya dikeringkan juga kan benihnya. Kira-kira tuh hasilnya tuh mempengaruhi cuaca nggak sih Mbak? Kalau musim panas itu nanti hasilnya gini, nah kalau pas musim penghujan hasilnya gini. Kalau menurut saya sendiri tuh berpengaruh ya Bu ya, cuaca itu terhadap hasil benih. Soalnya kan tadi kan dikeringin, nah dikeringin kan membutuhkan cahaya matahari. Jadi tuh kalau musim penghujan gini kan jarang ada panas, jadi nanti kalaupun dikeringin di dalam rumah hasilnya juga nggak akan maksimal. Jadi kalau menurut saya tuh cuaca itu berpengaruh banget sama hasil dari benih tadi. Gitu. Jadi yang Ya, gimana Bu, ada tanya lagi? ya Mbak, itu aja sih. Ya udah ada cukup ya Bu ya. Sekian dari saya. Terima kasih, maaf udah mengganggu waktunya Bu. Ya sama-sama. Saya juga berterima kasih banyak sudah main di sini memberikan penyuluhan terhadap benih unggul di rumah saya. Sukses selalu ya Mbak ya. Terima kasih ya Bu. Saya mau pamit dulu. Salam buat keluarganya ya Bu ya. Selamat siang.